Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Sohah selaku Rektor Masjid Al-Muslimun Telaga Blitar, yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Shodiq MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan Islam, dan tak lupa teman-teman yang menonton ataupun yang menyimak yang berbahagia. Di sini saya akan membahas tentang makalah saya, yaitu pendekatan pengembangan kurikulum Islam berbasis humanistik, akademi, teknologi, dan rekonstruksi sosial. Sebelum saya menjelaskan makalah saya, izinkan saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan nama saya. Sebelum saya untuk membahas terlebih lanjut makalah saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, yaitu nama saya yaitu Muhammad Raihan Aruzaki Farozi Alfat, nomor absen 22. Dan ini adalah tugas kelompok dari kelompok 6. Dan di sini saya mendapat bagian yaitu untuk sub E, yaitu pendekatan pengembangan kurikulum Islam berbasis kompetensi. Kurikulum adalah, dan saya akan langsung membahas tentang isi dari materi tersebut, yaitu kurikulum adalah subsistem dalam dunia pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari proses dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir. Jadi kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang secara dominan menekankan pada kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dalam setiap mata pelajaran pada jenjang sekolah. Sebagai implikasi akan terjadi pergeseran dari dominasi penguasaan kognitif menuju penguasaan kompetensi tertentu. Kompetensi yang dituntut terbagi atas 3 jenis, yaitu yang nomor 1, kompetensi tamatan. Kompetensi tamatan yaitu kompetensi minimal yang harus dicapai oleh siswa setelah menamatkan sesuatu jenjang pendidikan tertentu. Yang nomor 2 yaitu mata pelajaran. Yang nomor 2 yaitu kompetensi mata pelajaran, yaitu kompetensi minimal yang harus dicapai pada saat siswa menyelesaikan mata pelajaran tertentu. Yang nomor 3 yaitu kompetensi dasar yang mampu yang kemampuan minimal harus dicapai oleh siswa dalam setiap bahasan atau materi tertentu dalam suatu bidang tertentu. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan kerangka inti. Kerangka inti memiliki 4 komponen sebagai framework, yaitu kurikulum dan hasil belajar. Memuat perencanaan pembangunan kompetensi peserta didik yang perlu dicapai secara keseluruhan sejak lahir sampai usia 18 tahun, dan juga memuat hasil belajar, indikator, dan materi. Penilaian berbasis kelas memuat prinsip pemasaran dan pelaksanaan penilaian berkelanjutan yang lebih akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas publik melalui identifikasi kompetensi dari indikator belajar yang telah dicapai. Pernyataan yang harus jelas tentang standar yang harus ada dan telah dicapai, serta peta kemajuan pembelajaran siswa dan laporan. Kegiatan belajar mengajar memuat gagasan pokok tentang pembelajaran dan pengajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan, serta gagasan pedagonis dan andragonis yang mengelola pembelajaran agar tidak mekanistik. Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah
memuat berbagai pola pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan mutu hasil belajar. Pola ini dilengkapi dengan gagasan pembentukan kurikulum atau kurikulum Kolcil, pengembangan perangkat kurikulum. Landasan pembangunan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu antara lain 1. Filosofi. Filosofi adalah landasan yang didasari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Adalah penerapan dari pandangan konstruktivisme dalam pendidikan. Dalam pandangan ini lebih tercurah kepada pemberdayaan kompetensi dan kemampuan anak, sehingga siswa mendapat pembelajaran dengan mengutamakan kualitas proses dan hasil dalam hal ketercapaian kompetensi yang ingin diharapkan dalam pembelajaran. Yang nomor 2 yaitu kurikulum berbasis yuridis. Landasan yuridis yang mendasari adanya penyempurnaan antara lain yaitu 1. Perubahan pada UUD 1945 pasal 31 tentang pendidikan. Yang nomor 2 yaitu TAP MPR nomor 4/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999 sampai 2004. Bab 4 bagian E butir 3 mengenai pembaruan sistem pendidikan, termasuk di dalamnya perubahan kurikulum. Yang C yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang nomor D yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 Bab 4 Pasal 7 tentang kewenangan daerah. Yang E yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dalam dan daerah provinsi sebagai daerah otonom. Yang ketiga dari landasan kurikulum yaitu berlandaskan sosiologis. Landasan sosiologis yang mendasari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi antara lain pengembangan kehidupan yang ditandai oleh beberapa ketimpangan dalam kehidupan seperti moral, akhlak, jati diri bangsa, sosial, politik, serta ekonomi. Upaya peningkatan mutu pendidikan selama ini belum tercapai taraf yang memadai yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pada umumnya. Yang nomor 4 dari landasan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang nomor 4 yaitu empiris. Landasan empiris mendasari pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi ini dapat ditemukan sebagai berikut. Dalam kajian dokumen kurikulum di Indonesia sejak tahun 1975 sampai 1984 dan 1994, pada dasarnya ialah kurikulum berbasis materi, sehingga dalam pembelajaran terasa terburu-buru dan menekan pencapaian materi yang menjadi tuntunan kurikulum dan penyimpangan kebutuhan tercapainya kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Dari hasil kajian tersebut, terhadap kajian literatur, kurikulum, buku panduan, dan buku-buku pelajaran di negara-negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Singapura, perkembangan pendekatan kurikulum sejak akhir 1960 sampai dengan tahun 1980 telah menggunakan pendekatan berbasis kompetensi atau yang disebut nama lain yaitu Competent Based Approach dan pendekatan belajar tuntas yang nama lainnya yaitu Mastery Learning Approach. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dilakukan atas berbagai pertimbangan.
Jadi banyak pertimbangan untuk mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu antara lain menyadari bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan selama ini belum tercapai pada taraf yang memadai, yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat umumnya. Referensi mengenai mutu pendidikan perlu didudukkan secara utuh, yang mencakup watak keimanan dan ketakwaan, akhlak, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perbuatan atau perilaku amal. Selama ini, pendidikan sejak sekolah dasar menekankan cenderung memberikan pada pembekalan pengetahuan, seolah-olah mereka semua akan menempuh pendidikan sampai pendidikan tinggi. Pandangan seperti ini telah menggeser dan membentuk persepsi masyarakat yang kurang meningkatkan pembentukan watak dan pembiasaan perilaku, serta penguasaan keterampilan hidup atau life skill. Padahal kenyataannya secara kelompok dari SD atau MI yang melanjutkan ke perguruan tinggi hanya sekitar 12% saja. Dan sekian pembahasan dari bab saya, yaitu bab E dari kelompok 6. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.